Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap semangat mencari ilmu. As-su'ubatu wasyadaidu murabbiyatun lil fardi wa muqidhatun lil umam. Fahiyatu idul wa'ya lin naimin wa tuharrikul azaima wal iradat. Fakama anna saqla lil hadidi wal bulad yaj'aluhuma haddaini fakadzalika syada'id tattasilu bin nafsil insaniyah bahia taj'aluha aktsara tasmiman wa fi'aliyan wa hiddatan. Kesukaran dan kesulitan adalah sarana pendidikan bagi seseorang dan pembangkit kesadaran suatu umat. Ia membangunkan mereka yang tertidur dan menggerakkan, membangkitkan kebulatan tekad mereka. Seperti gerinda yang membuat besi dan baja menjadi tajam. Seperti gerinda yang membuat besi dan baja menjadi tajam. Semua kesulitan yang dihadapi oleh jiwa seorang akan membuatnya lebih bertekad, lebih aktif, dan lebih andal. Karakteristik kehidupan dengan demikian ialah perlawanan terhadap berbagai kesulitan. Sehingga sadar atau tidak, kita harus selalu siap menghadapinya. Kesulitan-kesulitan hidup itu seperti alkimia, memiliki sifat mengubah substansi dan jiwa yang menghadapinya. Eliksir kehidupan memiliki dua unsur, cinta dan guncangan. Keduanya mengubah materi yang pejal dan tidak memiliki kehangatan menjadi cahaya yang terang benderang. Seorang penyair mengatakan, laqad qadha Sa'di umran murran walakinnahu tahaddatsa anhu bi'adzabi lisan. Sa'di telah menghabiskan usianya dalam kepahitan. Karena itu dia menjadi orang yang berlidah manis. Sa'di ya di dalam syair ini adalah Sa'di Asy-Syairazi. Hidup pada kurun ke-7 Hijri. Dia adalah seorang penyair, seorang ahli tasawuf yang berkebahasaan Persia. Wal umam al mustaghriqah fis syada'id wal masaib tasbahu qawiyatan wa dzata iradatin salbatin. Amma talibuna lirahah wal ladzina la yarawna siwa hayatin mutarabbin fahum daiman tabiuna baisun. Bangsa-bangsa yang tenggelam dalam berbagai kesulitan dan musibah adalah bangsa-bangsa yang kuat dan teguh. Jepang, Jerman adalah contoh negara yang pernah hancur setelah Perang Dunia Kedua, tapi kemudian bangkit dan lebih maju. Iran 40 tahun lebih sejak revolusi Islam yang dideklarasikan Imam Khomeini 1979 sampai hari ini terus diboikot Amerika dan sekutu-sekutunya. Tapi bangsa Iran malah tumbuh menjadi bangsa kuat dan maju. Sedangkan pelajar atau bangsa yang suka santai dan bermewah-mewahan selamanya akan menjadi pelajar atau bangsa yang lemah dan rapuh. Seorang penyair mengatakan, bihukmit tabi'ah la budda an ta'uda zalilah kullu ummatin ta'tadur rahah wal unsa. Menurut hukum alam, setiap umat yang biasa bersenang-senang dan santai akan menjadi hina. Betapa indahnya apa yang diungkapkan oleh Maulawi. Maulawi Ismu Al-Kamil Abdurrahim Mala Said Maulawi wa yastahiru bismi Maulawi wa huwa syairun wa sufiyun urdiyun wulida bisanati 1806. Maulawi itu nama aslinya adalah Abdurrahim Mala Said Maulawi. Ja'a minal afaqi shadiqun mahbub
Wa asbaha fi dhiyafati Yusuf as-Siddiq. Betapa indahnya apa yang diungkapkan oleh Maulawi sewaktu menceritakan penjara Nabi Yusuf. Telah datang dari langit sahabat tercinta sebagai tamu Yusuf yang berkata jujur. Lantaran sudah bersahabat dari masa kanak-kanak, keduanya bersandar pada bantal-bantal kenangan lama. Sahabat tercinta itu menyebut-nyebut kedengkian dan kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf lalu berkata, semuanya itu adalah rantai dan kita adalah harimau. Harimau tidak terhina oleh rantai. Kita tak akan berkeluh kesah atas keputusan Maha Benar Al-Haq. Kita tak akan berkeluh kesah atas keputusan Allah Maha Benar. Kalau harimau yang dirantai itu ternyata adalah pangeran atau raja bagi mereka, raja bagi semua, hingga pembuat rantai. Sahabat itu lalu bertanya, bukankah engkau pernah dilemparkan ke dalam sumur dan dijebloskan ke dalam penjara? Yusuf menjawab, itulah contoh bulan yang menyusut. Kalaupun pada saat itu bulan terbelah dua, bulan purnama akan tampak sesudahnya di angkasa. Kalau biji-bijian penyembuh mata tak kita tumbuk habis, niscaya ia tidak bisa mempertajam penglihatan mata dan tidak bisa buat mengobati sakit mata. Setelah benih gandum dibenamkan ke dalam tanah, barulah ia bisa tumbuh dan bercabang banyak. Setelah mereka menumbuknya dengan gilingan batu, jadilah harganya melambung selangit sebagai roti yang memelihara hidup manusia. Ketika roti itu dikunyah-kunyah, dicabik-cabik oleh gigi, jadilah ia akal, roh, dan kecerdasan bagi manusia. Ketika roh itu ditaburkan dalam cinta, jadilah ia tumbuhan yang menakjubkan para penaburnya. Untuk menjelaskan hakikat ini, di tempat lain Maulawi menceritakan kisah seorang binatang yang bertambah gemuk setiap kali habis dipukul dengan tongkat. Ada binatang bernama konvas, ada binatang bernama konvat. Bila dipukul dengan tongkat, bertambah gemullah ia, sekalipun bertiak saat dipukul. Pukulan itu hanya membuatnya semakin kuat. Jiwa seorang mukmin bagaikan seekor konvat. Pukulan tongkat membuatnya semakin sehat. Itu sebabnya penderitaan dan siksaan para nabi jauh lebih hebat dari orang kebanyakan, agar jiwa mereka menjadi lebih kuat dibanding yang lain. Penderitaan mereka pun tak pernah dialami orang lain. Selanjutnya, Maulawi mengumpamakan dampak cobaan untuk menyucikan jiwa dengan bahan-bahan kimia untuk menyamak kulit. Bagai bencana, bahan-bahan penyamak kulit dipakai untuk menghasilkan kulit-kulit lembut. Kalau kulit itu tidak direndam dalam bahan-bahan yang getir, menyengat, niscaya ia tetap akan jorok dan busuk. Bandingkan manusia dengan kulit yang belum disamak, begitu kotor dan berbau busuk. Kegetiran ujian hidup yang menyengat akan membuatnya bersih, lembut, dan cemerlang. Kalau engkau tidak bisa melatih diri, wahai orang yang berakal, serahkan saja urusanmu kepadanya agar dia tuangkan kepahitan padamu tanpa engkau kehendaki sendiri. Cobaan dari sang kekasih bagimu adalah penyucian, dan amalnya atau perbuatannya berada di luar jangkauanmu. Pada era Al-Mutawakkil dari dinasti Abbasiyah, ada penyair bernama Ali bin Jahm. Ia pernah dipenjara dan mempunyai syair-syair yang amat indah tentang dampak edukatif penjara, yang menjadi kebanggaan bagi mereka yang berjiwa bebas dan mencari kebebasan, serta orang yang menjunjung tinggi keutamaan sehingga menggiringnya ke balik terali penjara.
Syair-syair itu dinukil oleh Al-Mas'udi dalam Murujuz Dzahab sebagai berikut. Mereka berkata, engkau telah dipenjara. Kujawab, itu bukan masalah bagiku. Pedang tajam mana yang tak terbungkus rapi di sarungnya? Harimau mana yang tidak mengendap di semak-semak? Sementara mangsa-mangsa berkeliaran di mana-mana. Semua api tersekap dalam bebatuan, sampai besi mengobarkannya keluar. Kalau dipenjara bukan karena kejahatan, sungguh ia adalah sebaik-baik tempat tinggal. Muhammad Ajib, diambil dari kitab Adlul Ilah Murtaza Mutahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.